Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Imam Isnaini. Saya diberi kepercayaan di Citran Academy untuk membawakan materi membimbing atau coaching ya teman-teman. Jadi di sini niat kami bukan untuk menggurui teman-teman, niat kami adalah sharing bagaimana sih cara membimbing tim teman-teman di bisnis Citran ini. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke. Di sini kita akan ulang lagi, ada 4B di Citran Academy. Ini adalah skill dasar yang teman-teman harus miliki untuk menjalankan bisnis Citran ini. Yang pertama adalah bangun sikap, yang kedua adalah bangun jaringan, yang ketiga adalah bangun pelanggan, yang keempat adalah bimbing. Artinya kita akan berbicara masalah membimbing yang poin 4. Ini adalah skill dasar yang teman-teman harus miliki. Oke, ada tingkatan belajar di dunia ini. Yang pertama adalah teori. Tell me and I forget. Katakan dan saya akan lupa. Ini adalah teori, tingkatan membimbing yang pertama. Tingkatan membimbing kedua adalah beri contoh. Show me and I remember. Tunjukkan kepada saya dan saya ingat. Cuma ingat saja kan gitu. Terus tingkatan pembimbingan yang lebih tinggi, yang paling tinggi adalah yang tingkat ketiga adalah libatkan. Involve me and I understand. Libatkan saya dan saya akan mengerti. Ini adalah tingkatan yang teman-teman harus pahami bagaimana mitra atau tim kita itu belajar gitu. Di sini ada 3 tingkatan orang belajar. Oke, tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand. Katakan dan saya akan lupa, tunjukkan kepada saya dan saya akan ingat, cuma ingat, libatkan saya dan saya akan mengerti. Ini adalah tingkatan membimbing dan di sini kita harus libatkan nantinya. Siapa saja yang akan kita libatkan, tidak semua tim yang akan kita libatkan karena melibatkan ini butuh energi yang luar biasa. Di sini ada gambar yang luar biasa sekali, bagaimana anak kecil diajari bagaimana cara main golf, artinya apa, dilibatkan. Oke, membimbing tingkat pertama, teori. Ini kita akan bahas, kelebihannya adalah metode ini penyebarannya sangat cepat sekali. Sekali bicara dalam seminar, training, Zoom meeting, video gitu kan, dapat mencapai ribuan bahkan jutaan orang. Ini adalah kelebihannya. Kelemahannya adalah efektivitas rendah. Pemahaman manusia dari mendengar hanya 30%. Jadi tingkat keberhasilannya cuma 30%. Teknik ini cocok untuk mentransfer teori pengetahuan, belum sampai kepada tingkat kemampuan apalagi kemahiran. Artinya untuk sekedar teori pengetahuan tingkatan pertama ini bisa kita lakukan. Artinya kita lakukan, gunakan teknik ini, membimbing teknik ini ke semua seluruh domain kita teman-teman. Jadi tingkatan pertama ini, teori ini adalah kita gunakan ke semua member kita. Oke, ini adalah tingkatan pertama. Tingkatan pertama kita tidak pilih-pilih mitra, semua kita kasih gitu. Oke. Nah, ini adalah membimbing tingkatan kedua. Kalau pembimbing tingkat pertama, mohon maaf saya kasih gambar lagi. Membimbing tingkat pertama banyak sekali, bisa dari upline, bisa dari Citran Academy yang nanti akan memberikan pelatihan, itu nanti bisa membimbing tingkat pertama gitu kan. Kita terbantu di situ. Ada upline dan ada Citran Academy. Untuk tingkatan kedua ini teman-teman harus melakukan. Membimbing tingkat kedua ini kita memberi contoh gitu. Yang pertama adalah kelebihan metode ini lebih efektif dibandingkan tingkat pertama. Manusia cenderung belajar dari meniru apa yang dilihat. Pemahaman manusia
bertahan 40% dari apa yang dilihatnya. Ini kita kasih contoh, artinya kita kasih lihat bagaimana cara presentasi, bagaimana cara follow up. Ini ada peningkatan di situ. Terus gunakan teknik ini kepada domain Anda yang kelihatannya berpeluang menjadi tim inti Anda. Konsultasikan kepada upline aktif Anda untuk konfirmasi domain mana saja yang akan Anda terapkan membimbing tingkat kedua ini. Jadi nanti seringlah konsultasi kepada upline teman-teman. Oke, membimbing tingkat kedua itu yang pertama adalah membimbing sikap, membangun sikap. Hal-hal yang akan dilakukan adalah tunjukkan buku impian Anda dan bimbing mereka untuk memiliki buku impian. Terus tunjukkan buku-buku Anda yang sudah atau sedang Anda baca. Bacalah buku di depan mereka. Jadi kita menunjukkan bahwa kita juga membaca buku. Tunjukkan coretannya juga, garis bawah atau highlight stabilo, gitu kan, yang menunjukkan bahwa Anda sudah membaca buku itu dan mempromosikan pentingnya buku dan menceritakan pengalaman Anda membaca buku. Jadi ini teman-teman harus kasih apa ya, kasih contoh bagi teman-teman juga membaca buku gitu. Tunjukkan video tunjukkan video training yang sedang Anda lihat dan dengarkan. Jadi ketika ada mitra gitu kan, kita tunjukkan bahwa kita juga mempelajari video-video training gitu. Terus tunjukkan bahwa Anda sudah memiliki tiket pertemuan terdekat. Misalkan teman-teman di daerahnya ada pertemuan terdekat bahwa teman-teman sudah memegangnya, tunjukkan pada mereka bahwa teman-teman mempunyai tiketnya. Tunjukkan edifikasi di depan mereka dan sifat teachable. Nah, ini ditunjukkan bahwa teman-teman mengedifikasi upline perusahaan dan sebagainya dan mempunyai sifat teachable, artinya mau belajar. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita juga rendah hati mau belajar. Gitu. Ini bagaimana membimbing sikap, membangun sikap. Terus bagaimana membimbing tingkat kedua untuk membangun jaringan. Yang pertama adalah tunjukkan daftar nama Anda dan bantu mereka membuat daftar nama. Jadi teman-teman tunjukkan bahwa teman-teman juga memiliki daftar nama. Tunjukkan bagaimana Anda mengundang prospek dan membantu mereka mengundang 1-2 prospek pertama mereka. Jadi tunjukkan cara-caranya. Tunjukkan bagaimana cara presentasi dan ajari mereka menyiapkan home meeting. Jadi teman-teman kasih contoh bagaimana sih cara mempersiapkan home meeting. Teman-teman kasih contohnya di situ, tunjukkan. Tunjukkan bagaimana Anda follow up dengan benar. Ya, ini tunjukkan semua. Terus tunjukkan bagaimana Anda booking home meeting, tunjukkan bagaimana Anda booking jadwal konsultasi kepada upline teman-teman. Namun, gitu kan, ini ada namunnya. Namun mereka tidak boleh ikut pada saat Anda melakukan konsultasi kepada upline Anda. Dan bantu mereka untuk konsultasi dengan Anda. Ini adalah membimbing bagaimana cara membangun jaringan. Oke, membimbing tingkat kedua bagaimana membangun pelanggan. Ini yang pertama adalah tunjukkan produk-produk yang Anda gunakan. Jadi teman-teman gitu kan, di depan mereka kita juga mengonsumsi produk-produk dari Citren Indonesia. Pakailah produk-produk di depan mereka, ceritakan pengalaman menarik Anda menggunakan produk. Jadi testimoninya seperti apa. Tunjukkan Anda bersaksi tentang produk. Jadi tunjukkan Anda bercerita tentang produk yang Anda gunakan kepada orang lain atau teman Anda di depan mereka. Jadi kalau ada teman gitu kan, kita ngobrol tentang manfaat produk di depan mitra kita gitu kan. Tunjukkan bagaimana Anda melayani pelanggan di depan mereka. Jadi ketika ada pelanggan, ajak gitu kan, bagaimana cara melayani pelanggan. Tunjukkan bagaimana Anda berkomunikasi kepada pelanggan-pelanggan Anda di depan mereka. Jadi komunikasinya gimana harus ditunjukkan. Tunjukkan Anda telah melakukan RO. Ini adalah membimbing tingkat kedua untuk membangun pelanggan. Nah, tahapan duplikasi yang benar untuk tahap kedua ini gitu kan. Ini
sistem yang baik 80% diduplikasi lewat langkah-langkah membimbing di lapangan. Yang pertama, memberi contoh yang benar di lapangan. Yang kedua, duplikasi sistem dengan benar. Artinya duplikasinya seperti ini, teman-teman. A melakukannya kepada B dengan, misalkan A ini adalah Anda, B ini adalah mitra Anda, C ini adalah mitranya B, dan D ini adalah mitranya C, kan gitu. Ini sebagai simulasinya saja. Anda melakukannya kepada B dengan bimbingan upline teman-teman yang pastinya. Terus B melakukannya ke C dengan bimbingan Anda sebagai A. Terus C melakukannya ke D itu dengan bimbingan B. Jadi duplikasi terus-menerus sampai ke dalam gitu. Ini adalah alur duplikasi, tahapan yang benar, cara duplikasi yang benar. Oke. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam membimbing. Tingkatan ketiga adalah libatkan. Kelebihan metode ini yang paling efektif dari segala metode yang tadi kita jabarkan. Pemahaman manusia 60% dari tindakan. Gunakan teknik ini kepada domain basis utama Anda yang paling bawah. Jadi teman-teman nanti akan kita ceritakan basis utama itu yang seperti apa gitu. Konsultasikan kepada upline aktif Anda untuk konfirmasi domain yang akan Anda terapkan membimbing tingkat ketiga ini. Jadi melibatkan itu butuh waktu yang lama. Jadi teman-teman harus konsultasi biar energi dan waktu teman-teman tidak sia-sia untuk membangun bisnis Citren ini. Gunakan lembar checklist untuk membimbing tingkat 3. Jadi nanti ada sebuah lembar checklist gitu kan. Nanti teman-teman bisa centang saja. Dia sudah memiliki daftar nama belum? Dicentang. Dia sudah ikut pertemuan ini belum? Centang. Nanti tinggal centang saja. Tujuannya apa? Memastikan gitu kan sistem Digitren Academy ini terinstal di tim teman-teman. Itu adalah checklist, lembar checklist itu. Oke. Nah, ini adalah mengenal gerbang, basis, dan basis utama. Jadi yang kita membimbing tahap 3 itu adalah basis utamanya ini. Gerbang itu dia memiliki on-off impiannya belum jelas gitu kan. Terus motifnya baru tingkat keinginan. Jadi keinginan itu kalau nggak tercapai gimana? Ya nggak apa-apa, itu hanya adalah keinginan. Semangat di awal, belum fokus dan komitmen kemungkinan karena dia tipikal elang tapi timingnya belum tepat. Terus bisa juga dia elang tapi belum percaya dengan industri atau perusahaan atau diri sendiri ini. Jadi teman-teman kalau dia memang elang itu adalah tugas follow up teman-teman harus serius di situ. Terus mentalnya kalkun atau ayam ini adalah gerbang. Terus terkena penyakit dalih, artinya dia sering alasan terus-menerus. Sebenarnya teman-teman kalau memahami gerbang ini adalah sebagai langkah untuk kita bisa menemukan basis sebetulnya. Caranya apa? Caranya gali daftar namanya. Kalau teman-teman bisa menggali daftar nama gerbang ini dan kita mendapatkan daftar namanya, itu di situ akan ketemu elang. Insya Allah di situ akan bisa ketemu elang. Karena daftar nama gerbang itu banyak juga sebetulnya elang-elang yang ada di sana. Ini adalah gerbang. Yang kedua adalah basis. Basis dia aktif, memiliki impian yang jelas, orientasi pada network, artinya dia membangun jaringannya juga. Terus minimal core G-trainers. Ini kita ada peringkat namanya core G-trainers, artinya dia menjalankan dia mendapat penghargaan dari G-Train Academy. Ini kita sebut core G-Trainers. Terus kurang teachable, dia sudah memiliki itu tapi kurang teachable, terus dia jalan dengan cara-cara sendiri, leadership kuat, tidak atau jarang konsultasi, orientasi pada one man show. Jadi dia dia one man show. Dia Superman sendiri ibaratnya di timnya itu dia Superman. Dia bukan super team tapi Superman gitu. Oke, ini adalah basis dan
Basis kita juga rawat dengan tahapan membimbing tingkat kedua. Terus yang tahapan tingkat ketiga untuk membimbing yang kita cari adalah basis utama ini. Basis utama ini ciri-cirinya adalah dia aktif, impiannya sangat jelas gitu kan. Orientasi pada network, artinya membangun jaringan. Minimal dia core G-Trainers, artinya dia mendapat penghargaan jadi dari G-Train Academy. Terus dia teachable, dia mau belajar gitu kan. Orientasi pada teamwork, jadi dia super team, bukan superman. Terus leadership bagus, dia memiliki kepemimpinan yang bagus, dia juga konsultasi, dia mengutamakan duplikasi. Jadi duplikasi ini dia jalankan. Terus dia juga melakukan efektif dalam edifikasi, dia mengedifikasi gitu kan. Nah, apa edifikasi itu nanti teman-teman bisa mendengar di video sikap. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.